Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara. Gue mau cerita nih, dulu kan gue kuliah ekonomi ya. Waktu itu ada istilah gini, di ekonomi itu ada istilah there's no such thing as a free lunch gitu. Di dunia ini gak ada yang gratis. Tapi ternyata setelah berapa tahun gue lulus, ternyata gue salah gitu. Ternyata pernyataan itu salah. Ada yang gratis di dunia ini. Bikin podcast. Jadi lu bisa pakai yang namanya Anchor. Karena Anchor itu adalah platform untuk bikin podcast yang 100% gratis. Gak kena biaya sama sekali. Lu pakai Anchor itu udah gampang banget. Lu bisa masukin podcast lu di situ atau lu bisa langsung rekaman di situ. Lu bisa pilih-pilih lagu buat jadi opening, buat closing segala macam, buat diantaranya biar nggak bosanin podcast lu. Itu nggak kena biaya juga, semua udah gratis bisa dipakai. Terus tahu-tahu podcast lu akan muncul di Spotify gitu. Jadi lu bisa nyebarin apa yang lu mau omongin tuh ke seluruh dunia tanpa pusing gitu, tanpa ribet, dan yang paling penting tadi tanpa bayar. Jadi ini 100% gratis. Gue juga bingung kenapa mereka bisa ngiklan orang gratis. Anyway, kalau misalnya mau punya podcast, langsung aja download Anchor di Google Play, di Apple App Store, atau ke www.anchor.fm. Sekali lagi www.anchor.fm. Kali ini datang ke sini bersama saya adalah Mas Sony Mumbunan. Mas Sony Mumbunan ini adalah pendiri Basic Income Lab di Universitas Indonesia dan juga senior ekonomis di World Resource Institute ya, WRI. Mas Sony, thank you banget udah datang di sela-sela pandemi ini. Terima kasih juga untuk undangannya. Iya. Kenapa kita tertarik untuk bahas basic income di saat-saat ini adalah karena sekarang lagi momentumnya pas banget nih, apalagi lagi pandemi coronavirus ini, dimana banyak orang diminta untuk diam di rumah, banyak orang diminta untuk tidak keluar, padahal banyak dari mereka juga menggantungkan hidupnya pada pergi keluar untuk bekerja gitu kan. Banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kerja di rumah gitu kan. Mungkin kita di Jakarta banyak yang bilang oke, kita work from home aja, tapi bagaimana jika pekerjaan kita mengharuskan pergi gitu kan. Sehingga ini menjadi perdebatan di seluruh dunia, terutama di Amerika juga lagi ramai lagi soal basic income ini. Mungkin buat pendengar yang udah lama atau yang follow gue di Twitter tahu gue dari dulu dukung Andrew Yang. Ini adalah proposal utamanya dia gitu kan, freedom dividend, dia nyebutnya $1,000 untuk semua orang Amerika. Tapi sekarang jadi lebih urgent lagi karena adanya si pandemi coronavirus ini gitu. Nah, Mas Sony ini udah buat Basic Income Lab ini dari 2018-2019 ya Mas, bahkan sebelum Andrew Yang nih. Betul, Andrew Yang kan relatif baru ya, Iya. dan konteks kandidat presiden di US. Tapi sebetulnya ide basic income sendiri itu udah dari tahun 1700-an. Oh iya. Semua orang dapat ini. Oh. Nah, mungkin Mas Sony sebelum kita lebih jauh gitu kan, orang mungkin masih ada yang bertanya basic income itu apa sih yang dimaksud dengan basic income ini. Mungkin Mas Sony orang yang paling tepat nih untuk menjelaskan coba dengan sederhana apa sih yang dimaksud dengan basic income lab, basic income, dan kenapa, apakah ini applicable juga buat Indonesia sih Mas? Jadi basic income itu kalau konsepnya ya, dia sebetulnya sebuah skema yang spesifik dalam pengertian ada karakter-karakter yang dimiliki oleh basic income dan membedakan dia dengan skema-skema lain, misalnya bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, atau bantuan pangan non tunai dan seterusnya. Jadi ada sejumlah karakter yang katakanlah mendefinisikan basic income sendiri. Antara lain bentuknya cash. Tentu cash bisa ditransfer atau dalam bentuk cash yang lazim kita pahami. Kemudian dia juga ke individu, orang per orang, bukan keluarga gitu, bukan komunitas atau yurisdiksi tertentu. Tapi yang paling terkenal dari karakter basic income adalah yang disebut sebagai universality. Dia memang universal, artinya untuk semua orang gitu. Nggak ada
yang namanya means test, ditanya berapa pendapatannya gitu ya. Jadi itu salah satu karakter yang paling kuat dari basic income. Jadi semua orang regardless dia berpendapatan cukup atau tidak bisa mendapatkan basic income ini. Betul. Secara konsepsi seperti itu. Kemudian unconditional, tidak bersyarat, tidak ada syarat kerja. Misalnya dapat basic income atau dapat income asal ini. Jadi tidak ada asal gitu. Nah, karakter-karakter yang disebutkan tadi itu kalau kita refleksikan ke keadaan pandemi yang agak orang bilang black swan itu probability-nya rendah tapi terjadi, walaupun mungkin akan sering terjadi ke depan, dia mungkin lebih ideal dibanding skema-skema lain, misalnya cash, langsung orang per orang, universal, terutama universal karena yang miskin dan nyaris miskin di Indonesia memang sekitar, populasi itu sekitar 30%, tapi yang sering dilupakan orang, kelompok yang rentan itu bahkan miskin. 40% populasi kita, jauh lebih besar. Yang shock dikit gitu ya bisa langsung jatuh ke miskin. Jadi miskin atau nyaris miskin. Kemudian dia lebih efektif memang kalau ada gitu ya, dibanding bekerja dulu baru dikasih pendapatan. Sementara pendapatan itu bekerja itu justru dalam keadaan ini malah dihindari atau orang menghindar dari melakukan kerja, dibatasi, ada distance, ada work from home dan seterusnya. Jadi ada jumlah atau kegiatan kerja yang berkurang. Jadi itu contoh yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, bayangkan saja misalnya teman-teman di Jakarta, setiap orang dapat 4 juta gitu ya. 4 juta. Misalnya, setiap orang bukan satu keluarga. Dan angka 4 juta itu kesepakatan sosial. Tentu mempertimbangkan kemampuan keuangan DKI dan seterusnya. Mungkin 3 juta, 2 juta bisa didiskusikan. Angkanya masih belum fix lah ya dihitung gitu. Betul, tapi kalau lihat kemampuan DKI itu kalau misalnya 4 juta lah per orang ya. Saya coba tadi hitung cepat, kalau katakan seluruh orang Jakarta dari usia 20 sampai 40 ya, yang produktif, yang paling rentan, paling terdampak lah dari keadaan wabah coronavirus ini. Maka dia dibutuhkan sekitar 168 triliun, artinya 6% saja dari GDP. 168 triliun per tahun. Per tahun. Dan itu sanggup di biaya PBD gitu, maksudnya PBD, APBN. Nah, biasa kalau di basic income dikaitkan, karena income itu bagian dari produksi orang juga kan. Ada yang dia, misalnya kalau saya bekerja, sebagian menjadi income saya, sebagian yang lain itu menjadi milik masyarakat sebetulnya. Ada produksi sosial yang saya lakukan. Nah, kalau kita bandingkan dengan PDRB tadi, PDRB Jakarta itu ya dia cuma 6,4% dari PDRB kecil, atau samalah dengan yang ada di luar negeri. Kalau yang tadi ya 20 sampai 40, seluruh 20 warga Jakarta. Mas, nanti saya balik ke situ lagi, tapi saya mau nanya dulu sebelumnya. Kalau tadi kan konteksnya dalam konteks pandemi atau ya epidemi ini, di mana kita tidak seharusnya keluar dari rumah gitu. Sebenarnya kita salah juga nih datang ke studio mungkin ya. Tapi kalau nanti ya moga-moga cepat berlalu lah ini pandemi coronavirus ini, Mas, dan dunia kembali normal. Apakah tetap relevan ya basic income ini? Dia tetap relevan, tapi memang konteks pandemi ini membuat dimensi misalnya universality tadi jadi makin tinggi, gitu. Dibanding misalnya argumen basic income untuk karena perubahan iklim gitu, atau basic income berkembang di Eropa karena ideal tentang pengorganisasian masyarakat, social protection, social insurance. Tapi dia akan terus didiskusikan. Bukan cuma dalam konteks pandemi, tapi juga antisipasi kita terhadap perkembangan ini, bagaimana dunia kerja kita, teknologi, otomasi, dan kalau teman-teman baca Harari, relevansi kerja itu. Jadi bukan cuma soal kerja yang tidak lagi tersedia atau berkurang kuantitasnya, tapi jadi tidak relevan. Dalam pengertian ada kerja-kerja yang lebih baik, lebih optimal dilakukan oleh mesin atau robot. Jadi tetap relevan ya. Oke, Mas, saya mau balik ke tadi poin yang udah sempat dibahas soal besarannya gitu kan. Kalau di Amerika ini kan yang lagi dipropose $1,000 untuk orang dewasa, $500 untuk anak-anak gitu.
Tadi Mas Sony sempat sebut soal mungkin kalau di Jakarta bisa 4 juta gitu, 6% dari PDRB. Tapi ini juga lagi-lagi kalau di Indonesia apakah untuk warga umur 20 sampai 40 ya. Jadi bukan seluruh warga ya. Iya, itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya buat saya. Gimana dengan yang di atas 40, gimana dengan yang udah lansia, gimana dengan yang keluarga yang misalnya anaknya 3, tentu kebutuhannya lebih besar dari yang yang masih single atau apakah nah, dan kalau misalnya memikirkan semua itu kira-kira jadi berapa besar tuh kira-kira biaya yang jadi harus dikeluarkan dan pasti harus dibiayai kan? Tadi tersirat beberapa pertanyaan. Saya coba katakan. Yang terjadi yang konsepsi basic income yang saya sebutkan tadi itu konsepnya. Yeah. Dalam praktik yang sudah berjalan atau ide yang diusulkan atau trial uji coba, dia juga mereka agak fleksibel dari konsepsi itu. Tentu akan bergantung antara lain dari kemampuan keuangan negara atau daerah dan kesepakatan kolektif masyarakat itu. By the way, yang US tadi itu dalam konteks yang mungkin yang disampaikan Presiden Trump atau senator seperti Mitt Romney. Sebetulnya di Alaska itu ada 1.000 sampai 1.500 per orang, itu sudah lama. Sejak 80-an gitu ya, setelah jadi mereka menemukan cadangan minyak, sumber daya minyak, mereka bikin namanya Alaska Permanent Fund. Return dari situ yang dijadikan sebagai dividen yang dibagikan pada seluruh warganya. Jadi Amerika itu mungkin itu satu-satunya basic income yang paling established di dunia gitu. Hanya untuk menambahkan informasi tadi. Nah, kembali ke Jakarta tadi memang menentukan kohort usia tadi seperti yang dilakukan di Eropa, di Korea misalnya untuk orang-orang muda gitu basic income-nya. Itu memang akan bergeser dari konsep basic income-nya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah secara horizontal dia harus kena semua memang. Mau dia umur sekian, mau dia kaya atau misalnya dia perlu gitu. Karena kalau kita targeted jadinya ya kayak BLT gitu. Hanya misalnya pemuda miskin saja gitu. Nah, definisi miskin tidaknya juga ini perlu yang tadi kita singgung dengan masyarakat rentan tadi. Tidak semua warga Jakarta itu bisa dikategorikan miskin seperti yang sering kita diskusikan saat ini. Ada yang sedang berusaha, mungkin bangun startup. Pandemi dibilang mudah-mudahan cepat selesai. Kalau di diskusi desain sendiri bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Vaksin kan butuh waktu lama untuk ditemukan. Bahkan paling buruk mungkin bisa 1 tahun. Jadi antisipasi kita pelan-pelan mungkin harus transisi ke resesi itu. Nah, kalau dia resesi, ya itu stimulus yang kita diskusikan saat ini, baik fiskal atau moneter, apakah dia efektif gitu. Karena ini pandemi yang ada pembatasan fisik. Ada kapasitas produksi kita termasuk masyarakat tuh yang mungkin berkurang gitu. Berkurangnya mendorong itu tadi yang resesi. Jadi di situ kemudian basic income jadi begitu rame across political spectrum itu dibahas. Sebagai pribadi ya tentu saya senang mengikuti itu ya. Nah tadi kira-kira bagaimana membiayainya ya? Kalau di Amerika mungkin yang dipropose oleh Andrew Yang, balik lagi ke kampanye Andrew Yang waktu itu adalah ke arah pajak pertambahan nilai. Jadi setiap barang atau jasa yang kita konsumsi kita bayar tambahan 10%, dan dari situlah mereka akan membiayai freedom dividend $1,000 ke semua orang dewasa gitu. Itu plannya dia. Nah, kalau di Indonesia ini bagaimana gitu? Kalau tadi kan Mas Sony menghitung-hitung tadi kalau yang 20 sampai 40 sekitar 6%, tapi itu pun dari PDRB gitu, bukan dari APBD gitu. Maksudnya bukan benar-benar dari pendapatan yang masuk ke kas daerah atau kas negara gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara ngasih uang kan pasti harus ada pembiayaannya gitu kan. Siapa yang dari mana kita bisa punya uang segitu banyak untuk kasih ke masyarakat gitu. Apakah ada pajak lain yang harus ditambahkan? Dari mana dia dibiayai tentu ada sejumlah cara, dengan masing-masing ada untung ruginya. Nanti saya akan kembali situ. Tapi secara deliberate saya memilih PDRB karena itu produksi barang dan jasa kita, itu kemampuan produksi. Yang tadi itu berdasarkan lapangan usaha. Kalau kita lihat berdasarkan katakanlah expenditure kan PDRB bisa dihitung expenditure, income, lapangan usaha. Expenditure malah 2 kali lipat dari situ.
dengan menyebutkan itu menunjukkan kurang lebih kemampuan kita seperti itu. Iya. Tapi Mas Raiso benar, kemampuan itu satu hal, yang tersedia atau katakan bisa dimobilize untuk financing itu class of discussion yang lain. Iya. Nah, di sini kita perlu diskusi seberapa baik sistem pajak kita. Betul. Baik pajak ke nasional, pajak ke daerah, atau misalnya on-source revenue kayak PAD. Itu adalah diskusi yang lain, saya kira perlu juga kita diskusikan. Karena Indonesia itu kalau ngomong pajak, kita tahu ya yang pembayar pajak kita baik compliance, compliance gitu, juga banyak. Walaupun udah ada tax amnesty seberapa luas base-nya melebar, perlu kita diskusi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada sejumlah hal yang idealis banget, misalnya kalau konteksnya otomasi transaksi itu dikenakan pajak. Jadi kayak royalty kata Harari ya, yang kayak mining itu royalty mining, tapi ini transaksi dari kegiatan kita di fintech misalnya, finance and technology, itu mungkin bisa diambil sekian persen dan justifiable karena misalnya banyak usaha di situ belum kena pajak yang fair share yang sepatutnya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Tapi ada contoh lain dan ini yang membedakan kenapa pembicaraan basic income di Indonesia itu mungkin mengecewakan untuk teman-teman sini, tidak bisa langsung ke seluruh konteks Indonesia karena keterbatasan tadi. Kami di Basic Income Lab sendiri juga sejauh ini belum berani mengeluarkan angka karena pembiayaan itu satu hal, berapa besar, tapi membiayainya mampu nggak, yang saya bilang tadi kan bisa dengan mereorganisasi pengeluaran untuk program-program yang agak mirip, jadi akan di universalkan, tapi itu kan berarti juga akan biayanya berbeda dari kebutuhan biaya besar. Misalnya dulu dana desa awal-awal saya pikir wah ribet, bakal besar dananya, tapi setelah reorganisasi program kementerian, oh ternyata bisa juga gitu. Itu contoh. Hal lain adalah perlu kita lihat net benefit dari pembiayaan itu. Misalnya tadi kalau dia universal, maka kemudian sebagai orang kaya yang punya dapat itu, pajaknya dia akan kembalikan melalui itu. Jadi sebetulnya tidak bisa cuma dikali jumlah itu. Jadi ada dimensi tapi agak terlalu teknis untuk dibahas, yang menunjukkan bahwa mungkin tidak sebesar itu. Hal lain soal costing adalah misalnya kasus pandemi ini, itu perlu kesepakatan sosial dan agak subjektif. Karena analoginya kalau kita lagi kena pandemi seperti sekarang, itu kayak kita kebakar rumahnya, kita cari air, kita siram, kita nggak akan mendiskusikan berapa harganya air. Karena kita lagi mau mademin api kan, betul. Nah, pandemi ini pertama memang cegah dulu orang nggak keluar, kasih dia alasan atau opsi, tuh teman-teman yang agak liberal gitu, kasih opsi supaya dia nggak harus keluar rumah, karena didorong oleh dia harus pendapatan itu takut hilang. Betul. Bahwa dia nanti keluar atau enggak, kalau dia udah punya itu udah knowledge, udah awareness, tapi banyak sekali yang terjadi memang saudara-saudara kita terpaksa gitu harus keluar bekerja karena dia barangkali corona itu jadi nggak lebih menakutkan dibanding dimarahin istri atau keluarga nggak bawa something to eat on the table gitu. Benar. Gitu. Jadi ada dimensi subjektif seperti itu. Jadi maka pembicaraan costing ini mesti delicate dan perlu hati-hati kita ini. Nah, yang kami kembangkan di di Basic Income Lab di UI adalah mencoba menjajaki perkembangan baru, misalnya terkait perubahan iklim, ada valuasi tapi scientific banget ya, peran dari stok karbon terhadap misalnya stabilisasi iklim yang berguna bagi keselamatan umat manusia gitu ya dalam jangka waktu yang lebih panjang dibanding misal pandemi corona ini. Nah, yang dilakukan adalah coba memvaluasi stok karbon di daerah-daerah kaya karbon, Papua, Kalimantan Utara atau Aceh. Dan itu mungkin ada mekanisme, ada pasar yang mungkin memvaluasi nilai karbon itu. Nah, kalau pakai logika misalnya Andrew yang tadi atau Alaska gitu ya, divaluasi dengan pendekatan sains tertentu dan itu udah relatif udah selesai gitu, tidak ada masalah. Kemudian dibikin permanent fund, returnnya rata-rata misalnya, kemudian dibagikan ke seluruh masyarakat dan universal basic income, itu mungkin terjadi gitu. Saya jadi kepikiran mungkin di daerah-daerah yang daerah-daerah pertambangan atau daerah-daerah
yang kaya akan sumber daya alam, tapi selama ini misalnya rakyat di daerah situ kan banyak kadang-kadang kita dengar cerita, oke, di daerah ini ada pertambangan tapi rakyat di situ tetap miskin gitu karena quote unquote uangnya semua dibawa oleh siapapun pemilik modalnya atau ke Jakarta membangun Jawa segala macam. Kalau misalnya ada semacam mining dividen di daerah itu dan orang-orang di sekitarnya mendapatkan benefit secara langsung juga, mungkin beda ceritanya gitu kali ya. Ya, kalau pembagiannya mungkin balik ke konteks pandemi lagi ya. Kalau pembagiannya, kalau dari Mas Sony melihatnya baiknya gimana ya? Apakah per bulan menyerupai gaji bulanan untuk semua orang atau lamsam sekali? Oke, ini ada santunan dari pemerintah, semua orang dapat 10 juta gitu, atau lebih pendek lagi justru? Sekali lagi ada untung ruginya dari masing-masing pendekatan itu. Tapi kalau kita kembali ke konsep basic income, kalau dia lamsam, berarti dia bukan basic income. Karena basic income itu by definition periodik ya. Yeah. Kemudian orang per orang dan cash gitu. Kalau yang kelihatannya Mitt Romney itu sekali ya, single shot ya. Kalau yang Alaska tuh dia memang rutinnya bulanan gitu ya. Tetapi pilihan-pilihan itu juga bisa dipahami karena kemampuan keuangan gitu. Dan saya kira lebih baik kalau ada satu kali daripada tidak ada sama sekali, terutama pada saat pandemi ini. Cuma saatnya apakah dia sekarang atau bulan depan gitu. Kalau kita harus memilih hanya satu kali atau cuma 2 kali atau 3 kali, kapan itu penting karena seperti teman-teman tahu pandemi ini kan growth-nya eksponensial. Sekarang mungkin baru berapa di Indonesia meninggal 25 kasus yang belum banyak. Betul. Mungkin malam minggu depan atau bulan depan dia akan ledakan itu. Betul. akan lebih tinggi atau dramatis dari yang ada sekarang. Nah, kalau itu sebagai konteks atau pembatas kita, maka mungkin kita perlu pertimbangkan sequence tadi kapan gitu ya, kapan diberikan gitu. Untuk sekali lagi konteksnya adalah pandemi, maka membatasi gerak masyarakat yang ujung-ujungnya overwhelming rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Itu kan sebetulnya yang kita takutkan. Sehingga supaya kita nggak kemudian memilih siapa yang boleh kita selamatkan atau seperti Italia gitu. Berarti pemilihan stimulus seperti teman-teman para pendengar tahu bahwa sudah mulai ada diskusi tentang perluasan PKH, perluasan skema-skema itu yang agak melawan, niatnya baik saya kira well intention, tapi melawan konsepsi skema-skema itu karena PKH itu bagaimana memperluasnya itu untuk keluarga. Setiap 4 bulan sekali dikasih gitu, uangnya juga terbatas gitu. Sementara yang orang sekarang itu deg-degan karena memang drop banget kemampuan keuangannya. Dan itu concern tuh cukup banyak, bukan cuman mereka yang bekerja, tapi juga yang punya usaha kecil. Kita tahu lah banyak usaha itu kan juga bergantung dari hitungan yang nggak 1 tahun, mungkin kuartal atau bulan itu tuh deg-degan orang. Saudara-saudara kita yang punya bisnis. Kalau pembeli-pembelinya nggak pada bisa keluar rumah buat datang ke toko, betul. Gimana gue bisa gaji karyawan? Betul. Ya. Kalau ini Mas sebenarnya mungkin bisa dikontraskan dengan BL. Banyak yang bertanya-tanya juga apa sih sebenarnya yang membuat dia beda banget dengan BLT yang kita udah pernah alami di era Pak SBY. Dan juga tadi dengan program Keluarga Harapan itu mungkin sebenarnya kontrasnya di mana sih? Ya ini agak sedikit teknis ya kalau dibandingkan dengan konsepsi tadi. BLT itu kan untuk masyarakat miskin gitu ya. Oh, lebih ke means tested-nya itu ya. Kayak BLT hanya untuk orang-orang miskin. Universality-nya. Terbatas. BLT itu terbatas banget. Sementara tadi kita diskusi yang rentan di Indonesia itu 40% populasi kita itu lebih besar dari yang miskin maupun yang hampir miskin yang cuma 30%. Artinya dengan meluaskan atau bikin dia lebih universal itu makin lebih ideal gitu ya. Pertanyaan follow up saya tentang ini adalah kan banyak opponents dari universal basic income ini kan melihatnya begini. Mungkin tadi nyaris miskin total 70%. Tapi kan ada 30% lagi yang mungkin tidak masuk kategori itu, yang kayaknya kenapa kita harus kasih mereka juga gitu.
di mana uang kita terbatas, apakah masuk akal orang-orang yang sebenarnya nggak butuh juga akan jadi eligible untuk program ini? Itu gimana, Mas? Betul, saya kira concern itu ada, cukup berkembang dan ada diskusi yang sehat tentang itu. Tapi itu juga perlu dikaitkan dengan universality tadi. Kemudian ketika itu pergi kepada universality, maksudnya semuanya dapat gitu ya, sehingga kemudian tidak jadi ribet gitu kan kalau kita salurkan basic income semuanya dapat. Nggak kayak misalnya yang sekarang yang conditional itu dijaga penerimanya ngapain gitu, di ini bahkan diatur gitu, harus ini harus itu. Saya membayangkan biayanya juga cukup besar gitu untuk mengelola administrasinya. Administrasi apa yang memastikan orang melaksanakan apa yang kita anggap baik bagi orang miskin. Ini penting nih. Ya misalnya kayak penerima skema-skema tertentu kan PKH misalnya atau BLT lah, dia harus begini sekian persen, itu detail banget. Anaknya harus sekolah 80% harus minum ini, bahkan mungkin makanan apa didefinisikan patronistik sekali gitu. Ya tadi bercanda kalau kita nonton Parasite, film yang Oscar itu nggak selamanya yang saudara-saudara kita yang miskin itu seperti itu. Mereka punya aspirasi sendiri dan yang pasti mereka lebih paham apa yang baik buat mereka. Bukan imajinasi perencana skema bahwa yang terbaik untuk orang miskin begini gitu. Makanya juga banyak yang nggak terlalu berhasil dan skema itu. Tapi ini perdebatan agak filosofi. Saya tahu orang dikasih diskresi untuk menentukan apapun gitu. Kita trust kan. Sementara skema yang tadi kan to some degree dia berangkat dari kita nggak trust orang miskin. Makanya kita lu harus belinya ini, lu harus begini, lu harus begini. Dicek dan ada ceknya. Kayak dikasihnya bantuan untuk makanan misalnya beras. Sehingga uangnya nggak dipakai untuk beli rokok misalnya. Padahal mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak juga, yang perencana ini yang biasanya mungkin berasal dari kelas yang lebih kaya gitu, tidak paham konteksnya gitu kali ya. Betul. Tapi yang para perancang ini kita juga perlu pahami itu juga mereka niatnya baik. Tentu selanjutnya pertanyaan empiris, berapa persen sih masyarakat kita yang kalau dapat uang mereka beli rokok gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau dapat uang apakah mereka terus-terusan beli rokok gitu. Trial basic income memang pertama-tama orang akan beli apa. Nama orang miskin gak pernah dapat uang pengen nonton misalnya, dia tentu akan nonton, it's okay. Mungkin iterasi kedua ketiga bulan berikut dia akan mulai memikirkan kayak daripada buat nonton gue mungkin cukup kumis jenggot atau apa yang nitty-gritty. Ya itu diskresi mereka. Gitu. Nah itu kalau diatur sebuah lembaga unit tertentu mengawasi itu malah bayar lembaga itunya juga ini. Tapi informasi terlalu asimetris untuk kita nggak bangun 24 jam untuk jaga mereka. Gitu. Tapi itu perdebatan agak filosofis ya, dan kita perlu lihat adil dua sisi itu penting dalam diskusi kebijakan. Nah kalau PHK tentu PKH, program keluarga harapan. PKH dia untuk keluarga, as the name implies, dia bukan untuk individu gitu ya, jumlahnya juga kecil, terbatas, jadi ada untung ruginya. Dalam konteks pandemi sekarang itu terbatas banget, dua-dua itu PDT maupun Pertanyaan berikutnya tentang ini sih, mungkin ini anggaplah pandemi udah berakhir tadi ya, balik lagi. Lalu misalnya basic income ini tetap ada gitu. Apakah gimana caranya menentukan angka tadi? Tapi kan pasti harus memikirkan tidak boleh terlalu tinggi sehingga orang jadi tidak ada ambisi untuk bekerja. Kayak ngapain kerja, orang diam aja dapat 4 juta misalnya. Tapi juga tidak bisa terlalu rendah sehingga orang-orang yang memang bergantung hidupnya pada basic income ini tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Kayak misalnya orang-orang yang disabled atau ibu rumah tangga misalnya, single mother gitu. Gimana Mas Son? Ya jadi ini pertanyaan ini menarik, sangat baik, dan juga salah satu yang paling rame di diskusi tentang basic income yang lebih serius, lebih konseptual, lebih teoretis.
Dan ini salah satu alasan apa kami memang menggunakan kata basic income aja, bukan misalnya universal basic income, bukan kata-kata adjektif yang lain gitu. Jadi basic udah cukup sebagai adjektif aja dulu gitu ya. Untuk coba mengapresiasi debat ini. Jadi kalau pertanyaan tadi, ada misalnya ide tentang namanya partial basic income, dibayarkan bukan sepenuhnya basic income itu, tetapi dikasih misalnya cuman 2/3 dari nilai yang tadi gitu, dengan harapan ini tidak cukup bagi mereka yang ingin mendapatkan lebih, sehingga mereka ini tetap pergi bekerja atau memilih untuk bekerja. Ini yang bekerja ini untuk memastikan tidak ada supply shock baik di sisi tenaga kerja maupun nanti produksi barang gitu ya. Ini kemudian yang jadi salah satu kritik dari misalnya teman-teman yang misalnya mendorong job guarantee, jaminan kerja bukan jaminan pendapatan. Gitu. Bernie Sanders nih. Antara lain, walaupun Bernie Sanders agak berubah belakangan ini ya. Nah, sebetulnya dua-dua itu tidak saling meniadakan ya. Kerja silakan tetap harus ada, gitu ya. Saya juga belum bisa membayangkan kita tidak bekerja gitu. Tapi memang pekerjaan itu perlu didefinisikan, dan ini definisikan baru ini lebih penting, dan ini penting dalam kaitan dengan basic income. Nah, ini pekerjaan itu bukan cuma unpaid work. Iya. Iya. Pekerjaan. Nah, ini kritik atau catatan buat teman-teman yang pendukung job guarantee adalah pekerjaan juga ada yang unpaid work. Saya nggak bayangkan industri Jakarta, ekonomi Jakarta itu kalau orang yang bekerja di rumah tuh kita abaikan. Kita nggak membayar mereka loh. Tapi peran mereka tuh nggak kita apresiasi dan nggak terdokumentasi secara statistik. Nggak masuk PDB nih ibu rumah tangga. Nggak masuk. Padahal berapa itu? Betul. Atau kelihatan banget ya sekarang kalau misalnya harus belajar di rumah gitu, kita lihat ibu-ibu rumah tangga, dan generasi saya masih ngalami dulu krisis 98, bagaimana perempuan itu beban mereka nggak proporsional, lebih besar dari laki-laki. Ketika ada krisis gitu, dia push mereka harus bekerja. Laki-laki mungkin masih malu jualan di depan ya, perempuan tuh akan mengambil itu untuk bekerja mempertahankan ekonomi keluarganya. Jadi dimensi paid unpaid work ini juga salah satu yang perlu kita address kalau misalnya itu soal pekerjaan, dan itu kemudian menguatkan argumen untuk basic income. Ada ekonom terkenal banget, Pigu gitu ya, Pigu pernah menulis, tapi konteks sosiologisnya Pigu yang buat Piguvian Text. Ya. Dia nulis kurang lebih gini. Bayangkan orang yang, tapi konteks sosiologisnya Eropa ya. Bayangkan orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di rumahnya Pigu gitu. Dia mungkin akan tercatat dalam PDRB tadi. Tapi ketika Pigu menikahi dia, tiba-tiba nggak tercatat di economy growth, consumption. Iya benar. Hanya karena dia dinikahi saja. Di kita mungkin jarang kasus menikahi, tapi di Eropa mungkin hal yang bisa terjadi gitu ya. Tapi hanya dengan dia menikah saja, bagaimana implikasi yang definisi tadi itu berubah. Menarik juga menurut saya. Gitu. Iya, pernah dengar. Jadi dimensi paid unpaid work tadi itu perlu dipertimbangkan. Nah, sebetulnya yang lebih relevan lagi yang soal otomasi. Di kita sudah mulai dibahas, tapi belum cukup. Ya, kita punya sejumlah unicorn lah, tapi di inovasi yang robotik, yang artificial intelligence seperti itu, mungkin di daerah lain tapi ledakannya mungkin mempengaruhi kita. Tapi teman-teman bayangkan kalau sejumlah pekerjaan itu lebih baik dilakukan oleh mesin, atau robot gitu ya, maka seberapa maupun kita bekerja, kita akan selalu kalah dengan mereka, dan mereka nggak perlu tidur gitu ya, nggak perlu ini gitu. Nah, kita perlu pikirkan kita yang tidak, atau sebagian dari saudara kita yang, atau lapangan kerja yang sekarang ada yang mungkin jadi tidak relevan karena perkembangan itu. Ya, ada diskusi tentang basic income dan akan butuh waktu untuk readjust ya. Mungkin kan orang banyak bilang dulu juga revolusi industri banyak membuat pekerjaan-pekerjaan tertentu hilang gitu. Tapi kan toh akhirnya berubah gitu kan skema industri. Nah, kalau sekarang kan mungkin juga harusnya akan begitu kan ke depannya. Cuman mungkin butuh waktu, ini yang butuh di shocknya dikecilkan sedikit gitu dengan basic income ini, Mas.
Ya setuju ya. Jadi butuh waktu, tapi juga agak berbeda sekarang karena pekerja tambang batu bara itu nggak mungkin kemudian serta-merta jadi jago coding gitu. Iya, learn to code. Tentu ada beberapa tapi proporsinya mungkin akan kecil. Jadi dimensinya berbeda dengan misalnya dulu yang revolusi industri. Tapi saya kira mungkin pelan-pelan kita perlu mendiskusikan itu dalam kaitannya tadi sudah diangkat bagaimana kita membiayai itu. Iya. Mungkin karena kita ekonom lebih mudah membayangkan bagaimana sebuah ekonomi di organisasi, income itu fungsi dari produksi tertentu. Betul. Orang tetap harus memproduksi, tapi produksi ini perlu diperlebar itunya definisinya tadi loh, paid unpaid. Yeah. Apakah kalau saya nggak bekerja, saya hilang kerja gitu ya karena kerja saya nggak relevan. Terus apa saya nggak punya kontribusi bagi society? Ya ada dong. Kita on-kan handphone kita, itu kontribusi itu bagi society. Ditambang oleh mereka menggunakan data kita jadi keuntungan karena memang belum dipajak. Tapi itu contoh kontribusi kita. Dengan kita menyalakan gadget kita itu udah. Dan sekarang kita belum dapat apa-apa dari situ. Belum. Tapi itu mungkin nanti agak futuristik ya. Mas, kalau balik lagi ke proposal Andrew yang ini, sorry buat pendengar. Tapi kan dia juga mengatakan bahwa basic income ini sesuatu yang opt-in, artinya nggak otomatis dapat, harus kayak ya sesimpel daftar gitu kali ya untuk mendapatkan ini. Dan ketika mendaftar itu kehilangan bantuan-bantuan sosial yang lain yang sebelumnya udah didapatkan. Jadi misalnya lu pilihlah lu mau beras miskin atau lu mau basic income. Jadi kan untuk mengurangi juga jadi bantuan sosialnya yang tadinya diadminister negara dikurangi digantikan dengan basic income. Kalau Mas Sony melihatnya atau teman-teman di Basic Income Lab, apakah ini tambahan addition on top of social programs yang udah ada di Indonesia baiknya, atau ini ya tadi menggantikan quote-unquote menggantikan dari program-program lain? Udah ada basic income, ngapain sih kita harus ngurusin raskin lagi atau subsidi-subsidi gas lagi atau apa? Udah semua dalam bentuk cash aja gitu. Ya itu akan bergantung ya, tapi perlu sebelum saya menjawab itu perlu diperhatikan bahwa basic income itu tidak meniadakan basic services. Oke. Ini yang sering dipertukarkan oleh orang. Oh, kalau ada basic income terus kita kesehatan, pendidikan, enggak. Itu setahu saya diskusi itu basic income on top dari basic services. Jadi basic services tidak dihilangkan gitu. Nah, terkait pertanyaan tadi ada sejumlah implikasi. Dia akan mereorganisasi sekaligus menyederhanakan sejumlah program yang disebutkan tadi. Tetapi apakah itu meniadakan yang lain, perlu kita cek satu persatu. Karena basic income kan namanya basic income ya. Mungkin ada tunjangan tertentu yang bukan basic income. Pensiun misalnya atau disability. Ada yang mungkin dia di luar cakupan basic income sebagai basic income. Jadi perlu kita harus lihat satu-satu. Tapi kalau yang dekat-dekat itu otomatis dia akan direorganisasi dan disederhanakan sebetulnya. Mas, penting juga bahas soal implikasinya ke labor market. Tadi sempat disentuh, tapi ini proponen dari basic income menyebutnya ini harusnya bisa membuat labor market yang lebih fleksibel. Bayangkan misalnya sekarang kita nggak seneng di kantor kita sekarang nih, tapi kita mikir kan mikir 2 kali 3 kali kalau gue resign, gue makan apa gitu. Sementara kalau ada basic income harusnya memberi leverage lebih. Kalau perusahaan yang nggak ngasih yang kita mau, gue bisa aja gue resign. Gue minimal gue masih bisa hidup selama gue mencari kerja lagi ke depannya gitu kan. Dan kalau apakah ini bisa menjadi solusi untuk investment juga? Jadi daripada bikin aturan yang berat-berat, ini mungkin ada kaitannya sama omnibus law kali ya. Daripada buat aturan yang berat-berat untuk pesangon, atau daripada buat UMR yang tinggi-tinggi, ya dengan adanya basic income ini harusnya satu, dia mensuplai tambahan income untuk orang. 2, harusnya company jadi lebih takut juga untuk nggak ngasih yang bagus-bagus, karena orang bisa resign aja pindah ke tempat lain, akan lebih fleksibel gitu. Mas Sony ngelihatnya ada arah ke situ juga nggak harusnya kayak? Ya ini salah satu yang area yang diperdebatkan gitu, terutama dengan teman-teman di serikat buruh. Dan ada beberapa hal yang bisa saya komentari. Jadi kalau dari sisi supply tenaga kerja,
sekali lagi ya, ini basic income kan basic ya, dia nggak kemudian orang jadi kaya karena itu basic banget. Artinya kalau pekerjaan-pekerjaan yang ada di range itu, orang jadi punya pilihan. Satu yang implikasi orang jadi punya pilihan, misalnya daripada ditawarin yang nggak gede-gede banget gitu terus menyiksa atau nggak nyaman gitu, yang mending saya bersandar pada basic income dulu sampai kemudian mendapatkan pekerjaan yang sedikit lebih baik. Jadi ada sejumlah pekerjaan di mana posisi tawar pencari kerja jadi lebih tinggi. Itu logis banget. Nah, tetapi juga ada implikasi di mana sejumlah orang atau sebagian orang yang berpikiran kreatif itu dia bisa lebih eksploratif tanpa takut kehilangan dukungan pendapatan dia. Ada orang yang bisa bekerja rutin gitu ya. Sebagai birokrat atau pekerjaan-pekerjaan rutin gitu, tapi ada orang yang mungkin dia perlu, sekali lagi ya, definisi yang unpaid work tadi, yang cuma nyantai aja, yang ada momentum tepat, ide kreatifnya muncul. Tetapi kalau dia rutin melakukan sesuatu, itu nggak muncul ide itu. Jadi dia kayak ada cuma santai-santai aja di tepi pantai gitu, atau nonton. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba nulis buku dan idenya muncul gitu. Yang kalau dia gantikan misalnya dia aktif rutin, itu nggak muncul ide. Dan tuh sejarah penemuan-penemuan keren di dunia kan juga mendukung gitu ya. Cara bekerja otak kita mungkin agak perlu kita pahami lebih baik dengan kasih kesempatan. Nah, tapi pada saat dia exploring itu, dia nggak perlu mikirin lagi bisa makan gitu, atau anak-anaknya atau keluarganya. Gitu. Jadi ada dimensi seperti itu. Bayangkan berapa banyak karya-karya seni misalnya yang sekarang nggak ada karena seniman-senimannya kerja kantoran dan nggak bisa spend more time melakukan itu gitu kan. Atau kalau ini lebih ini ya, lebih spesifik. Misalnya kalau misalnya karya seni orang ya udah mungkin ada karya yang di commission dia ikut, keinginan orang lain nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ada yang dia inginkan untuk misalnya ide dia sendiri, dia mau exploring banget gitu, dia lakukan. Nah, untuk yang tadi memang ke depan perlu kita pikirkan yang soal itu tadi gitu, bagaimana disuplai tenaga kerja tadi, dan kemudian untuk memastikan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia perlu diproduksi, dan mungkin kita perlu lihat memang jenis-jenis pekerjaannya seperti apa dalam kaitannya dengan yang tadi. Tapi ngomong pekerjaan ini, sekali lagi ada pergerakan yang tidak secepat eksponensial growth-nya epideminya corona ini. Bagaimana pekerjaan kita, lapangan kerja dan hakikat kerja itu akan berubah. Jadi ya mending kita mulai obrolin deh, kita belum tahu detailnya, tapi sebaiknya mulai kita obrolin dari sekarang gitu. Karena itu lebih mungkin untuk datang gitu. Agak kaget kayak pandemi gitu. Terakhir dari saya soal pandemi ini juga, kebijakan moneter, kebijakan fiskal most likely tidak akan, tadi sempat kita ngobrol sebelum mulai, most likely tidak akan se-efektif itu, karena toh orang nggak bisa keluar, nggak bisa kerja anyway gitu. Mau bunga dibuat 0% atau negatif sekalipun, siapa yang mau ekspansi buat pabrik kan di saat nggak ada orang harusnya boleh keluar rumah. Maka harusnya si basic income ini menjadi solusi. Kalau menurut Mas Sony, seberapa mungkin sih di Indonesia pembuat kebijakan memutuskan untuk melakukan itu di Indonesia gitu? Sebagai paket kebijakan ini. Saya kira kita perlu apresiasi soal kebijakan moneter dan fiskal gitu ya. Pajak pengurangan, kemudian jangka waktu pembayarannya diperpanjang, biaya masuk misalnya etanol untuk itu juga dihilangkan. Jadi kita perlu apresiasi itu. Tetapi memang terbatas gitu ya, dia bisa ditransmit jadi sebuah kebijakan tuh butuh waktu. Dan dengan adanya pandemi ini makin terbatas gitu pilihan-pilihan pergerakan fisik yang seperti disampaikan tadi mungkin tidak terlalu efektif. Kebijakan moneter suku bunga rendah ya butuh ekonominya bergerak dulu baru orang borrowing dan mulai beraktivitas ekonomi. Tentu ada yang untung saja gitu, orang yang banyak uangnya tentu dia akan tax gain-nya bisa dipakai untuk beli stok gitu ya. Tapi kalau basic income tuh terutama untuk kelompok masyarakat tertentu, dia otomatis langsung jadi ekonomi. Iya, benar. Itu yang nggak usah kita suruh-suruh lah. Itu orang yang uangnya cuma itu ya dia akan pakai untuk berperan. Langsung dipakai buat beli. Dan mungkin kalau misalnya ya tadi yang di bawah juga misalnya jualan
jualan gerobak nasi goreng gitu. Iya, Tadi yang nggak ada yang beli, tapi sekarang Betul. karena orang sekitarnya pada punya tambahan Iya, disposable income, jadi laku juga. Misalnya orang bisa bikin bisnis sendiri juga di bawah. Nah, untuk itu saya berharap nanti dalam konteks pandemi ini, apa yang kata institutional economist itu akan emerging mechanisms di mana mereka bikin ekonominya kecil. Yang tadi misal contoh tadi yang disebutkan, di mana karena ada basic income mereka usaha kecil begitu, tetapi juga emerging tentang awareness yang distancing tadi. Karena ini lagi pandemi, jadi kayak di Cina makan tuh dikasih jarak gitu. Tapi itu nggak menutup ekonomi untuk tumbuh yang skala kecil. Nah kalau ada basic income dia bisa menjamur yang kayak gitu dalam makna positif ya gitu. Nah mudah-mudahan dua-duanya bersamaan karena khawatir terlalu akrab kita dengan tukang nasi goreng tadi malah kita jadi sakit gitu. Tapi saya kira seiring waktu pelan-pelan ada awareness untuk itu kok. Cuman yang tadi kalau terkait basic income itu loh, kalau kita tidak punya opsi itu, ya kalau itu terjadi orang bisa sakit corona tuh dianggap jadi hal yang kedua, ketiga, yang penting gue bisa makan dulu kan. Betul. Dan kalau nggak ada ekonomi ya dia bisa melakukan apapun yang mungkin gitu ya. Kerusuhan, penjarahan gitu. Jadi justru ini mungkin sebuah langkah national defense juga sebenarnya. Saya kira ada dimensi yang bisa dipertimbangkan. Nah kalau tadi apakah pemerintah mempertimbangkan itu? Saya kira dengan gagasan memperluas misal skema-skema yang ada saat ini, setidaknya ada pengakuan bahwa skema itu terbatas dan membuka diri untuk ada skema-skema baru yang enggak business as usual seperti basic income. Oke. Mas Sony, terakhir banget ada yang mau ditambahin lagi ya, yang saya belum sempat tanyakan atau yang Mas Sony rasa perlu untuk diketahui masyarakat tentang basic income ini? Saya kira hanya merangkum yang tadi, basic income itu sebuah ide yang barangkali bisa kita explore gitu, tentu dengan memperhatikan konteks Indonesia. Ada keterbatasan, tapi sekaligus ada kemungkinan di Indonesia. Nah dalam semangat itu gitu ya, kita bisa mengkontekskan dalam pandemi atau kemampuan keuangan atau kondisi spesifik daerah atau yurisdiksi tertentu, perkembangan global, kemudian antisipasi kita tadi yang bagaimana ekonomi akan bergerak ke depan gitu dengan atau tanpa pandemi. Tentang pandemi itu menarik teman-teman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, saya kebetulan anggota di situ. Mereka sudah mengantisipasi namanya zoonosis, virus atau penyakit yang disebabkan mirip-mirip inilah SARS, corona dan seterusnya. Itu mungkin perlu kita antisipasi, kekerapannya akan lebih tinggi, terutama karena perubahan lingkungan dan seterusnya. Artinya lebih singkat lagi ya, mungkin tepat waktunya kita mulai ngomongin basic income. Nggak harus jadi pendukung Andrew Yang. maaf. Silakan saja karena banyak ini ada banyak varian itu. Kalau kami nggak mendukung siapa-siapa. Kalau ditanya kami memberi advice ke semua orang. Oke. Moga-moga kejadian di Indonesia. Mas Sony, thank you banget atas waktunya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Mudah-mudahan jadi sesuatu lah ini. Perbincangan kita ada yang policymaker yang dengar kan. Mudah-mudahan. Tapi yang penting sekarang stay healthy dan diam di rumah, jangan kayak kita ya. Oke. Thank you banget buat yang udah dengerin Asumsi Bersuara edisi ini. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow @basic income _lab. Basic income _lab ya. Dan sampai jumpa lagi di Asumsi Bersuara hari Selasa depan. Ciao.